Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Kita bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Dalam bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa murid-murid Yesus di sini disebutkan ada Maria Magdalena. Maria Magdalena pergi ke kubur pada pagi-pagi benar untuk menjenguk, untuk melihat kubur dan menjenguk Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang dijumpai oleh Maria Magdalena di situ adalah kubur pintunya terbuka dan terlihat kosong, dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di tempat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya mengerti dan kita harus mengerti apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya, bagi kita semua. Jika kita mengerti tentang makna kebangkitan Yesus Kristus, maka kita harus mengerti juga manfaat dan makna tersebut. Harus apa yang dapat kita lakukan? Yang menjadi pertanyaan kita, jika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya? Saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku sekalian, Maria Magdalena pergi ke kubur dan menemukan kubur kosong. Lalu Maria Magdalena mencari murid Tuhan Yesus Kristus dan mengatakan bahwa kubur telah kosong dan mayat Tuhan Yesus telah diambil orang. Itu adalah pola pikir secara kemanusiaan yang dinyatakan kepada murid Yesus. Namun demikian, saudara-saudara yang terkasih, bukti nyata Yesus bangkit dari antara orang mati menurut saksi yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, Maria Magdalena menjadi saksi kunci bahwa kubur telah kosong dan mayat Tuhan Yesus tidak ada. Lalu menjumpai murid-muridnya, dan Petrus juga berlari-lari bersama murid-murid yang lain ke kubur, berlari-lari. Walaupun Petrus datangnya lebih belakang, namun bisa menyaksikan bahwa kubur telah kosong, dan senantiasa murid-murid Yesus itu tidak menjadi gelisah, tidak menjadi kecewa, karena di dalam hal ini ada makna yang sangat besar, makna kebangkitan Kristus bagi orang beriman. Hal ini dapat dibuktikan melalui murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, membuktikan suatu kabar gembira, kabar sukacita, dan melalui kebangkitannya orang beriman memperoleh pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita nyatakan sebagai bukti kebangkitan Yesus Kristus, yang kita ulas tentang makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Yang pertama, mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya tidak takut menghadapi maut, karena maut telah ditelan oleh kemenangan. Hal itu dibuktikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut,
di manakah sengatmu? Maut, di manakah kemenanganmu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa maut, kuasa iblis dapat kita ibaratkan bagaikan serigala yang mempunyai kuku-kuku tajam, namun kuku-kuku itu telah hilang. Jika mencakarnya tidak ada rasa sakitnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan pada saudara, supaya saudara menjadi tahu bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak takut menghadapi maut atau menghadapi kematian. Kita tidak perlu takut menghadapi maut atau menghadapi kematian. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, punyalah misi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Dan yang kedua, kita dapat melihat melalui kebangkitannya, kita hidup dalam kuasa Allah. Kita ulang sekali lagi, melalui kebangkitannya, kita hidup dalam kuasa Allah. Hal ini dapat kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Karena Tuhan Yesus berkata demikian, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Saudara yang terkasih itu, pada pagi yang benar ini, mari kita merenungkan sabda Tuhan, kita mendalami makna kebangkitan Kristus, supaya kita mengerti tentang makna kebangkitannya yang ketiga, yaitu makna kebangkitan Kristus bagi kita adalah melalui kebangkitannya kita mengalami perubahan di dalam hidup kita secara rohani. Kita mengalami perubahan di dalam hidup kita secara rohani. Hal ini dapat kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Yang demikian pada intinya, sebab kita telah menjadi satu dalam kematiannya, maka kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita dengan tegas. Jika kita telah menjadi satu dalam kematian, maka dengan itu kita akan menjadi satu juga di dalam kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir mengingatkan kepada kita makna kebangkitannya, kita memiliki semangat dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 21. Kebangkitan Kristus mengalami kemenangan, dan oleh kebangkitannya membuktikan kita mendapatkan pengharapan. Dan pengharapan itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita yang pasti, yaitu adalah kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Amin. Kami sekeluarga dari keluarga Mardianto mengucapkan selamat Paskah. Paskah artinya melewati dari masa kesengsaraan dan masuk masa kemenangan.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada, dimanapun kita semua berada. Haleluya. Amin.